Pemirsa, perpolitikan masih seru untuk kita bahas pemirsa, bahkan juga mengenai peta Pilpres 2024 karena sempat ada anggapan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto yang saat ini sudah ketambahan gerbong pemirsa Golkar dan juga PAN. Sempat mengatakan juga atau beberapa pihak mengatakan hubungan antara PDIP dan juga Jokowi khususnya Megawati dan juga Jokowi merenggang. Tapi tampaknya kita harus membaca ini lebih lanjut dan langsung saja saya akan sapa narasumber saya di sini. Om Swastiastu Mas Hensa, karena saya pakai baju Bali ini ya. Caca. Selamat malam. Selamat malam. Wah ini merah putih. Merah Khas putih sekali di juga. 17-an Ini ya. batik cedui ini Iya, namanya. ini pengamat komunikasi politik kita. Saya juga ingin menyapa ini perwakilan dari PDIP yang sudah tersambung dengan saya di studio TV One. Di sini Mas Arya Bima. Selamat malam Mas Abim. Om Swastiastu, Om Assalamualaikum. Swastiastu. Oke, mungkin Mbak Caca, ya. gimana Mas Henry Satrio? Wah. Mas Abe sehat-sehat. Ya Mas Abi, boleh dong dijawab, pasti kita akan menarik ini dengan deklarasi Golkar dan juga PAN. Katanya dapat restu dari Jokowi, itu pernyataan dari Prabowo. Ini yang kemudian sempat memanas. Banyak publik berpikir bahwa Megawati nggak hadir dalam perayaan kemarin dan juga hari ini. Tapi ternyata hadir, berarti hubungan tersebut memang tidak pernah merenggak atau bagaimana ini Mas? Hubungan Ibu Megawati dan Pak Jokowi yang setiap kali dipersepsikan oleh publik, yang sering terlihat di dalam pembicaraan-pembicaraan di media sosial, itu memang saya melihat terlalu didramatisasi atau dibesar-besarkan ya. Tapi saya percaya bahwa beliau adalah tokoh bangsa, baik itu Pak Joko Widodo, apalagi Ibu Megawati yang sudah banyak makan garam dengan berbagai peristiwa dinamika politik nasional maupun internasional. Saya melihat perbedaan pendapat pasti itu terjadi di dalam mensikapi kondisi-kondisi di setiap ada berbagai hal yang mungkin data, fakta yang kadang view-nya berbeda. Tapi kedua beliau ini tidak pernah beda pandangan. Justru pandangan dasar dan tujuan daripada bernegara antara sosok Ibu Megawati adalah negarawan dan Pak Jokowi yang memang berproses dari dinamika politik ideologi internal partai, paham betul bagaimana menempatkan berbagai dinamika itu menjadi sesuatu yang justru menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Fondasi ideologi di PDI Perjuangan yang terus ditradisikan oleh partai dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah melahirkan banyak tokoh termasuk Pak Joko Widodo, yang mana Pak Joko Widodo ini juga paham betul apa atraksi imajinasi seorang tokoh besar seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah inilah yang menurut saya Pak Jokowi telah menyampaikan bahwa antara ibu dan anak itu kadang beda pendapat. Tetapi saya percaya kedua beliau tidak pernah ada beda pandangan, apalagi menyangkut persoalan politik yang terkait dengan kondisi bangsa saat ini maupun untuk ke depan. Ini yang saya yakini glorifikasi berbagai informasi maupun berita di mainstream atau di media sosial, ya itu sah-sah saja, dan itu juga kalau itu sebagai satu pasukan yang bagus tentu akan menjadi hal yang mencerdaskan. Tetapi kalau itu dimanfaatkan sekedar untuk saling menumpangi, apalagi menegasikan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, terutama antara seorang sosok Ibu Mega dan Pak Jokowi, pasti akan keliru. Di lab terakhir atau di situasi yang memang kedua beliau akan bertemu dan memformulasikan kondisi bangsa ke depan ini secara baik dan tidak akan pernah keduanya itu berseberangan apalagi berpisah, karena memang dasar dan tujuan di dalam menempatkan sosok seorang Ibu Mega dan seorang
sosok Pak Jokowi yang tahu betul bagaimana proses berpolitik sejak jadi wali kota, gubernur dan presiden, melihat apa yang dikehendaki diinginkan oleh Ibu Megawati, bahwa di dalam proses mewujudkannya memang Pak Jokowi sendiri pernah waktu di depan Ibu Mega, ya kadang saya ini nakal-nakal dikit, tapi pada saat itu terjadi pertemuan, Baik. akhirnya fondasi kebersamaan itu sangat kuat karena persoalan Pancasila, persoalan NKRI, Baik. persoalan kebinekaan ini menjadi sesuatu yang lebih dikedepankan. Saya kira itu. Oke, ditahan dulu Mas Abe. Mungkin sekarang saya ke Bang Hensat. Saya jadi bertanya-tanya, kalaulah Mas Abe mengatakan bahwa tidak pernah ada perbedaan pandangan antara Jokowi dan juga Megawati. Jadi momen pujian antara Jokowi dengan Pak Prabowo ini apa? Kita salah persepsi atau salah mengartikan atau seperti apa? Gini, saya bicara akademis sedikit ya. Yes. Karena ini ada kaitannya dengan hasil penelitian disertasi saya. Saya doktor pertama di Indonesia yang meneliti tentang momentum politik kaitannya dengan karir politik seseorang. Mungkin saya juga yang pertama di dunia mendefinisikan apa itu momentum politik. Nah, di dalam buku saya tentang momentum politik ini, Pak Jokowi secara sengaja, mungkin juga Pak Jokowi sudah baca buku saya tuh, secara sengaja meng-create momentum politik untuk Pak Prabowo dan mungkin secara tidak sengaja menurunkan momentum politik untuk Ganjar Pranowo. Jadi Mbak Caca ada 3 variabel penting dalam meng-create momentum politik yang semuanya di-create oleh Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Yang pertama adalah transformational leadership. Ini sama sekali tidak dimiliki oleh Pak Prabowo di 2014-2019. Dia charismatic leadership. Nah, satu-satunya calon presiden yang punya transformational leadership dari 2014 ke 2019 cuma Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mengajarkan itu bagaimana menjadi pejabat yang disukai rakyat. Bagaimana menjadi pemimpin yang disukai rakyat. Kemudian yang kedua, modal sosial. Ini lagi-lagi di-create oleh Pak Jokowi. Saya berasumsi dan berhipotesa nih. Untuk Pak Prabowo, apa modal sosial yang di-create itu? Misalnya kunjungan Budiman Sujatmiko ke Pak Prabowo yang sampai saat ini menurut saya mustahil tanpa arahan Pak Jokowi terjadi karena disambut oleh satu partai. Ada ketua umum dan ada Sekjen Gerindra waktu itu. Kemudian ada kreasi-kreasi lain termasuk bagaimana para relawan Pak Jokowi yang tegak lurus pada Pak Jokowi berkunjung ke Pak Prabowo. Yang ketiga adalah variabel profesional. Lagi-lagi Pak Jokowi meng-create itu. Nah kemudian bagaimana dengan Ganjar? Mungkin secara tidak sengaja diturunkan itu. Modal sosial Ganjar misalnya. Pada saat Pak Jokowi menurut Pak Ganjar menyarankan Pak Ganjar menggunakan kemeja strip putih hitam, itu secara langsung dan responnya negatif. Itu menegasi modal sosial yang sudah dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo. Kemudian tentang transformational leadership juga begitu. Kemudian tentang professionalism juga begitu. Nah, jadi memang secara momentum politik ini kreasinya sedang meningkatkan Pak Prabowo. Makanya kemudian kita berdiskusi tentang ini. Lantas kalau kemudian judulnya Jokowi Megawati di simpang jalan, nggak mungkin Mas Abe mengatakan saat ini Jokowi dan Megawati di simpang jalan. Karena ini justru akan berimbas negatif lebih banyak lagi ke Ganjar Pranowo. Karena hari ini momentum tertinggi secara politik itu masih dimiliki oleh Pak Jokowi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Pada saat saya bicara momentum politik yang dikreasi oleh Pak Jokowi untuk Pak Prabowo dengan kejadian-kejadian yang saat ini terjadi, bahkan salah satu hipotesa yang menarik saat ini apakah Jokowi dan Megawati sedang ada di simpang jalan. Oke, ditanggapi singkat saja dulu, nanti lebih lanjut apa lebih panjang di segmen berikutnya Mas Abe. Di sini Bang Hensat mengatakan nggak mungkin lah apa yang disampaikan gesture bahkan juga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tanpa sengaja. Ada juga unsur memang kesengajaan di-create seperti itu atau bagaimana tanggapannya? Oh ya, ini kan tahun pilpres ya, tahun politik ya. Tentu hubungan saya melihat masih secara profesional ya. Kalau tadi Mas Henry bicara kajian akademis,
kita juga bisa mengkaitkan bagaimana hubungan relasi kuasa antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini juga akan terlihat di dalam proses komunikasi kedua beliau. Nah, karena ini tahun Pilpres, tentu menimbulkan berbagai interpretasi. Itu sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi menurut saya kehangatan hubungan beliau berdua ini hendaknya bisa ditelaah secara lebih rasional dan lebih dingin dengan sebisa mungkin melepaskan dari berbagai spekulasi-spekulasi politik yang tendensius. Ini yang menurut saya mendekatkan pada cara komunikasi yang secara profesional. Tadi saya katakan bahwa ada kadang perbedaan pendapat, tetapi pandangan kedua beliau tentang bagaimana masalah bangsa ini ke depan adalah sesuatu hal yang biasa dan tentunya kesamaan pandangan indah yang menyatukan kembali berbagai perbedaan yang muncul antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi Dodo. Jadi perlu dicermati menurut saya nuansa-nuansa komunikasi pribadi dan saya tidak setuju kalau itu disebutkan sebagai suatu tabrakan atau sesuatu yang antagonis dan berakibat fatal antara hubungan Ibu Mega dan Pak Joko Widodo. Saya melihat itu, saya mengapresiasi apa pandangan Mas Henry, tapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu hubungan yang akhirnya tabrakan dan antagonis. Di dalam internal PDI Perjuangan semangat yang sama tentang kita berpolitik ini memberikan penguatan kita untuk selalu memberikan kontribusi konflik, tapi sekaligus juga memberikan kontribusi untuk melakukan konsensus. Saya kira itu. Iya, ibaratnya emosi masyarakat ini naik turun ya, dikatakan berbeda pandangan, dibantah oleh PDIP. Tapi yang terbaru adalah kenapa sang putra sulung ini tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Tengah. Ini kan menguatkan bahwa memang ada apa-apa, bukan tidak ada apa-apa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.